Sementara itu, gadis yang sedari tadi tengah sibuk dengan dunianya sendiri tanpa memperdulikan sekitarnya, di mana mereka tengah menatap ke arahnya dengan tatapan berbagai persepsi. Karena memang apa yang dilakukan oleh Dila pun sangat absurd sekali. Sayang, buruan tumbuh di perutnya Mami, ya. Biar nanti Opa nggak nyuruh-nyuruh Mami nikah-nikah lagi, ujar Dila yang berbicara sendiri dengan tangan yang terus mengusap perutnya. Padahal, di dalam sana pun belum dipastikan kalau memang bibit yang sempat ditanam di sana 2 hari yang lalu bakalan tumbuh menjadi sebuah janin. Akan tetapi raut muka Dila sungguh mengekspresikan orang yang tengah berbahagia dan sangat kentara sekali jika gadis itu tidak sabar menunggu kemunculan janin dari rahimnya. Mulai sekarang, Mami juga sudah mulai puasa nggak minum alkohol lagi, semua itu Mami lakukan agar kamu tumbuh sehat di dalam sana, ujarnya lagi. Saking terfokus mengobrol dengan perutnya sendiri, sampai-sampai Dila tidak menyadari kehadiran seseorang yang bahkan saat ini tengah berdiri di samping meja Dila dengan bibir yang tersenyum ke arah gadis itu. Tanpa diduga dan disangka sebelumnya, pun juga tanpa izin terlebih dulu, pria itu mengulurkan tangannya dan melingkar ke perut Dila dengan gerakan yang begitu lembut. Namun, tetap saja membuat Dila terjingkat kaget dan langsung menoleh ke belakang dengan mata yang melebar. Lebih lagi ketika mengetahui siapa orang yang tengah memeluk dirinya dari belakang. "Apa yang Bapak lakukan?" tanya Dila dengan suara yang spontan sangat keras. Lagi dan lagi membuat mereka menjadi pusat perhatian. Ada beberapa anak remaja yang menatap ke arah mereka dengan wajah senyum malu-malu. Seolah baru pertama ini melihat adegan yang sangat romantis secara langsung. Selain dari serial drama yang mereka lihat sebelum-sebelumnya, mungkin. Berbeda dengan Dila yang begitu kaget akan tindakannya barusan, Kendra justru tersenyum dengan begitu santainya. "Kalau cuma diisi 1 kali, belum tentu jadi babynya," ujar Kendra dengan suara lirih lalu mengedip genit matanya. Dila semakin terbelalak dengan ucapan Kendra barusan. Sontak, gadis itu langsung menepis tangan Kendra yang justru turut mengusap perutnya. "Anda yang sopan ya, Pak," sentak Dila menatap tajam ke arah Kendra. Gadis itu langsung berdiri, menghadap ke arah pria yang sudah berani kurang ajar dengannya. Meskipun di dalam hati gadis itu merapalkan doa, semoga saja Kendra yang tidak lain ialah dosen pengganti ini tidak mengingat apa yang pernah mereka lewatkan bersama. "Kenapa bicara sendiri sambil ngelus perutnya? Sakit perut?" tanya Kendra. Pria itu bersikap biasa saja, meskipun sudah 2 kali dibentak oleh Dila. Ia sama sekali tidak merasa malu. Justru Kendra merasa senang, karena secara tidak langsung mereka dilihat sebagai sepasang kekasih. Anggap Kendra secara sepihak. Kemudian Kendra mengambil duduk tepat di depan Dila dan tersekat oleh meja bundar di depan mereka. "Jangan bilang kalau kamu sedang hamil," tebak Kendra seraya memasang wajah terkejutnya. Kendra sadar, sepertinya gadis yang ada di hadapannya ini sedang ingin bermain amnesia dengannya. Sontak saja Dila dibuat tersedak dengan tebakan Kendra. Dengan cepat pun ia menerima air minum dari tangan pria itu. "Jangan asal bicara deh, Pak." Ucapan Pak Kendra barusan bisa disebut fitnah dan bisa dilaporkan dengan pencemaran nama baik loh, "Kalau saya mau menuntut," protes Dila dengan perasaan begitu gugup. Namun sebisa mungkin gadis itu terlihat galak di depan dosen pengganti Bu Mawar tersebut. Bukannya takut dengan ancaman yang keluar dari mulut Dila, Kendra justru terkekeh. Membuat Dila dan bahkan teman-temannya yang berada di meja lain dan tidak jauh dari mereka pun menatap heran. Ditambah lagi ketika Kendra berdiri lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Tampak pria itu berbisik sesuatu dan seketika itu juga membuat mimik wajah Dila terkejut tak terkira. Anda," sampai-sampai Dila tidak bisa menyelesaikan ucapannya, mendengar ucapan Dila yang akan melaporkan dirinya dengan pencemaran nama baik dan sebagainya, Kendra menggeleng kepala seraya tertawa. Lucu sekali mendengar gadis itu mengatakan hal yang sangat mustahil sekali untuk dilakukan. "Jika di luar seperti ini, jangan panggil saya Pak. Lagi pula, saya bukan dosen kamu yang sesungguhnya," ujar Kendra yang justru mendapat tatapan sinis dari Dila. "Suka-suka saya, orang mulut saya sendiri," sahut Dila dengan nada begitu ketus. Pun dengan tatapan gadis itu yang sepertinya tidak menerima Kendra untuk duduk di tempatnya. "Lagian juga, kenapa Pak Kendra duduk di sini? Kayak nggak ada tempat yang kosong saja," protesnya kemudian. "Ya suka-suka saya lah," jawab Kendra sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Dila barusan.
Hal itu semakin membuat Dila menahan geramnya pada pria yang sangat tidak ingin dia ketemui sebenarnya. Namun entah kenapa ia selalu saja dipertemukan dengan pria tersebut. Dila memilih untuk tidak menyahut lagi. Daripada ia yang akan kesal sendiri dengan jawaban pria itu. Padahal, kalau tidak salah Dila mengingat di kala pertama kali pertemuan mereka, pria ini tampak seperti pria yang sangat polos dan baik. Namun ternyata sangat menyebalkan sekali di matanya. Kenapa tadi nggak ke ruangan saya? Tanya Kendra yang mengungkit Dila tidak datang menemui dirinya. Pria itu menatap begitu dalam ke arah Dila. Membuat Dila menelan salivanya dengan sangat susah. Ah, itu karena saya. Dila bingung sendiri mau memberi alasan apa lagi untuk mengelabui Kendra. Sedangkan dirinya sudah tertangkap basah di sini dan bersantai sendirian. Andai saja tadi dia bersama teman-temannya, mungkin Dila masih bisa mengelak dengan alasan ingin belajar bersama atau apalah. Kendra tersenyum karena Dila tidak bisa menjawab pertanyaan darinya. Lantas pria itu beranjak dari duduknya untuk kemudian menggeser kursi yang tadi dia duduk hingga berada di samping Dila tepat. Membuat Dila benar-benar terkejut dengan tindakan pria ini dari tadi. Anda mau apa lagi? Dila menggeser tempat duduknya, namun dengan cepat ditahan oleh Kendra. Pria itu menatapnya dengan senyuman yang menyimpan ribuan maksud. Yang jelas, Dila tidak mengetahui pasti apa alasan pria itu duduk dekat dengan dirinya seperti ini. Padahal di sekitar mereka banyak pengunjung kafe dan kebanyakan anak remaja. Jangan berpura-pura lagi, Dila. Apa kamu ingin melupakan malam di mana kamu, saya? Tanya Kendra dengan nada suara yang sangat lirih sekali. Tatapan pria itu begitu dalam hingga membuat Dila membeku di tempatnya. Mampus gue. Ternyata dia ingat semua, batin Dila. Ingin sekali ia membenturkan kepalanya hingga hilang ingatan kalau bisa. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti, sahut Dila berusaha untuk mengelak. Namun, ekspresi gadis itu tidak bisa berbohong sedikit pun. Dia tampak gugup dan juga terlihat panik. Tangannya pun langsung meraih tas selempang dan ponsel yang ada di atas meja. Namun, dengan segera Kendra mencegahnya dan kini merebut ponsel Dila. Asal Nona tahu saja, 2 hari yang lalu saya dalam keadaan normal. Sama sekali tidak dalam pengaruh alkohol atau obat apapun itu seperti yang ada di drama-drama romantis. Jadi, percuma saja kalau kamu mau mengelaknya. Apalagi aku punya bukti yang sangat kuat dan menjadi saksi malam bersejarah itu, ujar Kendra dengan senyuman yang sangat manis, namun untuk saat ini terlihat sangat menyebalkan di mata Dila. Sontak, Dila melotot tidak percaya jika pria ini cerdik juga. Kenapa juga ia sangat ceroboh malam itu? Tenang Dil, tenang. Siapa tahu aja dia cuma mau mengancammu saja, jangan terpancing dan jangan emosi. Ingat, di dalam rahimmu sudah ada bibit premium yang siap tumbuh sehat di dalam sana, batin Dila mengingatkan dirinya sendiri agar tidak emosi. Ya udah sih, lupakan saja. Toh, Anda juga tidak dirugikan oleh saya, kan? Sahut Dila kemudian yang benar-benar membuat Kendra terkejut. Belum pernah ia menemui gadis dengan pemikiran seperti ini. Kecuali wanita panggilan. Sedangkan Kendra tahu Dila bukan wanita seperti itu.